Di tepi Sungai Mahakam, mengalir cerita yang ditenun dengan benang-benang warisan. Samarinda, kota yang dikenal bukan hanya karena aliran sungainya, tetapi juga seni tenun yang syarat akan makna dan sejarah. Persaingannya itu sepertinya kita menjual, kita sudah jual seumpama 200.000. Ada lagi yang jual di bawahnya. Jadi kita ini tidak bisa maju kalau begitu terus. Anak-anak itu susah dipengaruhi, bisa diajak. 1-2 orang aja yang bisa. Supaya bisa dibantu sedikit lah untuk bantuan usaha, untuk pembiayaan. Karena kendala kita di situ juga modal kurang gitu Pak. Seni tenun ini tidak hanya sebuah tradisi, tetapi napas kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Joha. Saya itu belajar tenun dari adik-adik saya. Saya pertama belajar tenun dari adik-adik saya. Pertama saya tidak bisa tenun. Jadi setelah saya selesai kerja di perusahaan, saya turun belajar bertenun lagi. Selama 2 bulan, 3 bulan saya sudah bisa berdiri sendiri. Belajarnya sih tidak seberapa. Sambil jalan kerja, pulang kerja saya belajar tenun. Akhirnya saya bisa, alhamdulillah. Tenun saya ini sudah 24 tahun. Karena saya tuh lebih tenang bertenun di rumah daripada saya kerja di luar sambil menjaga anak-anak saya kan. Membuat sarung tenun bukan pekerjaan sederhana. Setiap helai benang harus dipersiapkan dengan teliti, dipintal, dan diwarnai secara tradisional menggunakan pewarna alami. Pertama saya belajar tenun nomor 1. Saya belajar mewarnai. Pertama saya belajar mewarnai itu saya siapkan bahan-bahannya itu mulai dari benangnya, terus saya rendam sampai 3 hari. Habis itu diangkat dimasak, habis dimasak diwarnai. Habis diwarnai sudah bersih, dicuci bersih, itu dikanji. Habis dikanji kan dikeringkan lagi sampai sehari sampai 2 hari. Setelah itu selesai pengeringannya, itu dipintal lagi. Habis dipintal dibawa ke penggulungan. Terus dimasukkan di besi-besinya. Itu kalau besi itu bilang perisi. Habis itu kita tenun. Itu kan kita sediakan bola-bolanya. Terus itu ada namanya tuh besi-besinya, aretnya tuh, sama sisirannya, sama pakai teropong. Itu kalau sudah siap semua, sudah diberdirikan kayak ini, itu dipasang sudah ini, setelah dipintal, digulung. Kalau dulu sih waktu kita mau warna kan nomor 1 yang sutra, tapi sutranya bukan sutra ulat, itu dari pemohonan. Kalau ini yang kita kerja sekarang kan bukan sutra asli, ini nomor 2. Ini pewarnanya dari sananya, udah jadi, tinggal kita kerjain aja di sini, baloh hatta, sama sarung perempuan kayak ini di belakang. Bedanya, kalau sarung perempuan itu polos, tinggal kita yang kasih kembang itu, ada kembang besar yang kecil. Kalau baloh hatta sih biasa warnanya cuma begini aja. Kalau saya sih jualan kan, saya jualan di Balikpapan. Saya itu jualan kayak baloh hatta, ayam pelopo, sarung perempuan, 3 macam itu aja. Sarung perempuan, 3 macam itu aja. Namun di tengah modernisasi, seni tenun Samarinda menghadapi tantangan besar. Bagaimana generasi muda melihat dan menjaga warisan ini? Anak-anak itu susah dipengaruhi, bisa diajak. 1-2 orang aja yang bisa. Insya Allah lebih maju. Seiring senja yang menutup hari, tenunan ini tetap hidup.
Warisan ini bukan sekedar kain, tetapi napas, perjuangan, dan harapan yang akan terus diceritakan oleh tangan-tangan yang mencintainya. Kalau tantangannya sih itu ya penjualannya, persaingan banyak. Itu persaingannya itu sepertinya kita menjual, kita sudah jual seumpama 200.000. Ada lagi yang menjual di bawahnya. Jadi kita ini tidak bisa maju kalau begitu terus. Seharusnya kita kompak masa penjualan. Soalnya tidak ada kerja lain untuk ibu. Tak kayak dulu waktu muda kan bisa kerja di perusahaan. Kalau saya kan lama di perusahaan. Harapan saya supaya bisa dibantu sedikit lah untuk bantuan usaha, untuk pembiayaan. Karena kendala kita di situ juga modal kurang gitu Pak. Kalau masalah pemasaran sih insya Allah asalkan bisa kita berani keluar bisa terjual barang. Kalau saya kan sampai di Tenggarong beli papan insya Allah. Cuma ini kendala saya ini sekarang ini masalah modal. Di setiap helai benang tersimpan janji untuk masa depan. Benang warisan yang tak pernah putus mewakili kekuatan budaya Samarinda. Dari tangan ke tangan, dari waktu ke waktu, seni tenun ini akan terus menuturkan kisah Samarinda.